Iya, hai selamat sore Ayah dan Bunda semuanya. Apa kabar? Selamat bergabung dan selamat datang di sesi live Klik Dokter dan juga Morinaga Platinum. Bertemu lagi dengan saya, Dery yang akan memandu acara pada sore hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Ayah Bunda semuanya. Gimana PSBB-nya? Udah dicabut sekarang, sudah menjalani new normal. Tapi semuanya aku harap tetap sehat ya, tetap sehat. Karena pencabutan PSBB ini tentunya menjalankan new normal dengan protokol khusus, itu tentunya berdampak tidak hanya bagi kesehatan tapi secara psikologis karena kita menjalankan sehari-hari udah bukan normal lagi tapi new normal. Makanya penting atau dibutuhkan persiapan termasuk juga kesehatan fisik agar imunitas dan kesehatan mental tetap terjaga. Untuk menghadapi pandemi yang sedang berlangsung dan tidak tahu kapan akan berakhirnya, sangat penting loh untuk mempersiapkan kesehatan fisik dan mental tidak hanya pada orang tuanya tapi juga pada si kecil. Jadi ayah bunda harus perhatikan nih baik-baik karena tujuannya adalah agar daya tahan tubuh si kecil itu tetap terjaga apalagi di tengah pandemi virus corona kayak gini yang kita masih nggak tahu juga kapan selesainya kan. Asupan nutrisi, jaga stimulasi itu juga tepat untuk dan juga penting tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil dan juga untuk masa depan si kecil. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa kembali. Jadi pastikan ayah dan bunda tidak kehilangan momen untuk memberikan nutrisi dan juga stimulasi yang tepat untuk si kecil. Jangan khawatir, walaupun kita sedang berada di normal, tidak bertemu langsung, tetapi hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang nanti akan tentunya kita akan ngobrol bareng memberikan informasi yang luar biasa mengenai topik pada sore hari ini. Yang pertama ada seorang health communicator Dr. Mulyaman Mansur dan juga ada psikolog Bunda Rosmini atau biasa dipanggil Bunda Romi. Mungkin mau menyapa dulu untuk Dr. Mul dan juga Bunda Romi, apa kabar? Halo Dery, baik Dery dan juga buat Bunda semua apa kabar? Ya, Mudah-mudahan sehat ya. Bunda Romi juga sehat Bunda Romi? Sehat, alhamdulillah. iya Bunda Romi gimana menyapa dulu ayah dan bunda yang menyaksikan pada Iya, sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Dr. Mulyaman dan teman-teman yang ada di luar sana, ayah dan bunda. Moga-moga ini jadi ini hari Sabtu jadi sesuatu yang luar biasa. Sabtu-Sabtu siang sore, menuju sore. Iya, terima kasih untuk Dr. Mul dan juga Bunda Romi. Nah, topik kali ini sesuai yang tadi sudah saya bahas di awal-awal dan pastinya Ayah dan Bunda penasaran juga karena kayak gini bener nggak sih, kayak gitu salah nggak sih? Nah, itu nanti kita akan bahas. Topiknya hari ini adalah tips seru bantu si kecil adaptasi di era new normal. Selama hampir 1 jam ke depan nanti, kita akan berdiskusi bareng dan bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya nanti bisa langsung tulis di kolom komentar, saya akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita yaitu Dr. Mul dan juga Bunda Romi. Oke, bagus, memang penting untuk selalu dalam keadaan sehat ya, Bunda Romi dan Dr. Mul, saya harap juga siap ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti. Dan juga semoga ayah Ya. dan bunda di rumah juga sehat-sehat. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau mengingatkan juga untuk ayah dan bunda di rumah yang punya pertanyaan ya, sekali lagi nanti bisa ditanyakan. Dan tentang spesial-spesial nih hari ini, biasanya Morinaga selalu memberikan yang spesial-spesial ya. Mau menyampaikan kalau misalkan ada promo ya, ini dia salah satu yang menarik biasanya ya, mendapat jadi ada promo untuk Morinaga nanti mendapatkan potongan sebesar Rp50.000 untuk produk Chill Kit dan Chill School Platinum maupun Gold di aplikasi Klik Dokter dengan menggunakan kode Moricare Zigma dengan huruf besar semua ya, MORICARE ZIGMA. Promo hanya berlaku untuk hari ini dan juga maksimal hanya 1 kali pembelian. Nanti link ke official store-nya sudah kami taruh di description, jadi ayah dan bunda bisa langsung klik aja atau bisa scan dengan QR code yang ada pada layar nanti. Jadi bisa langsung masuk, langsung manfaatin promosinya. Oke, setelah udah kita sapa semuanya, sudah menjelaskan promosi, kita langsung masuk ke sesi diskusinya, sesi ngobrolnya. Oke, pertamanya aku mau nanya dulu untuk Bunda Romi ya. Ya Bunda siap ya pertanyaannya Bunda ya. Mengenai topik kita hari ini yaitu mengenai tips seru bantu si kecil adaptasi di era new normal. Apa sih Bun efek positif dari new normal untuk psikis si kecil atau untuk perkembangan si kecil?
Oke, terima kasih Der. Jadi Ya. kalau kita ngelihat new normal itu artinya gini, kenapa dibilang new normal itu bahasa cantiknya. Sebetulnya kita mau mengatakan bahwa normalnya ini nggak seperti sebelum Covid ya, Ya. karena ada banyak perubahan karena kita kemarin sempat di-lockdown, terus kemudian ada perubahan dalam kehidupan si kecil juga, yang tadinya biasanya seperti apa, sekarang jadi berubah. Nah, dengan cara seperti ini maka ada hal positif juga. Kenapa? Selama kita di rumah, ayah dan bundanya, luar biasa dekat dengan anaknya. Ya. Dan itu ada, satu attachment yang luar biasa ini yang kemudian kalau dengan new normal akan berubah lagi nih. Karena ayah bundanya sebagian besar sudah mulai, pergi ke kantor, walaupun ada yang tidak 100% ke kantor karena 1 hari iya, 1 hari tidak. Ada juga yang hanya sebagian hari pergi ke kantor, tetapi attachment itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pada waktu kita kemudian memasuk ke new normal, anak pasti akan kehilangan kita, itu negatifnya. Ya, Karena kita yang tadinya di rumah terus akan kemudian, harus kemudian menghabiskan waktu lebih banyak juga di kantor. Kemudian kalau dari sisi positifnya adalah anak kemudian mulai lagi belajar untuk kemudian mandiri, tidak diingetin ayah bundanya, tapi dia harus melakukan apa-apa sendiri, tidak lagi tergantungan. Kadang-kadang di rumah mau bikin mandiri, tapi karena kita melihat akhirnya kita bantu. Lalu Ya. kemudian, anak juga tahu bahwa sekarang dengan adanya, new normal ini, ada beberapa yang sudah mulai masuk sekolah. Oh iya. Tetapi ada juga yang tidak masuk sekolah karena tidak diizinkan. Kalau zonanya masih, orange atau merah, Marah itu ya. tidak boleh. Jadi yang paling utama adalah kan sekarang tentang kesehatan dan kemudian, perlakuan yang luar biasa untuk kesehatan anak. Sehingga Ya. yang lain-lainnya itu ada skala prioritas yang kesekian gitu. Makanya positif lagi bagi anak-anak, mereka punya semangat baru. Kenapa? Oke. Karena dia akan berharap, "Oh sebentar lagi akan sekolah nih." Karena Mhm. dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada dampak negatifnya juga, anak kadang-kadang bosen. Ya, ya, ya. Apalagi nggak semua orang tua, nggak semua anak itu kemudian, dalam tanda kutip, "melek teknologi." Ya, ya. Sehingga ada banyak kesenjangan yang membuat anak kemudian jadi merasa, "Kok nggak nyaman ya, saya harus duduk terus nih sekolahnya, padahal kalau di sekolah dia bisa lari-lari," seperti itu. Jadi banyak dampak positif dengan adanya ini, ada semangat baru, ada keinginan baru untuk memasuki masa new normal ini. Ya. Tapi juga ada dampak negatifnya, yaitu mereka yang sudah attach dengan orang tuanya harus terpaksa Oke. pisah dulu gitu. Karena selama ini, PSBB 3 bulan, terus orang tuanya banyak yang di rumah, anak-anak udah jadi terbiasa attach, tapi nanti ketika new normal, itu jadi ada orang tua yang mulai kerja, jadi mulai kepisah lagi ya, Bunda, ya? Itu jadi efek Iya, negatifnya ya? betul Oke, betul. oke. Nah, itu cara menanggapinya gimana, Bunda? Untuk, ayah dan bunda ketika anak udah mulai jadi rewel lagi ketika ayah bundanya mau pergi kerja, jadi pada nangis lagi, udah jadi, ada kesulitan untuk berpisah gitu, cara menyikapinya gimana, Bunda? Jadi kalau saya ngelihatnya gini, orang tua itu pada waktu kita di lockdown itu harusnya mempersiapkan anak jangan merubah habit atau kebiasaannya terlalu heboh. Jadi harus tetap mandi pagi, harus tetap kalau mau sarapan tuh di pagi hari, harus melakukan apa yang biasa dilakukan kalau dia sekolah. Sehingga Ya. pada waktu new normal ini akan juga terbiasa lagi. Nah, sekarang karena masih ada zona yang hijau, ada zona yang merah atau kuning, di mana belum semua pergi ke sekolah, Ya. anak juga harus diajarkan dulu untuk kembali ke habit-nya. Lalu Mmm. kemudian ada hal yang kita mesti kasih tahu kepada anak-anak bahwa tinggal di rumah itu demi kebaikan dia. Oke. Jadi, saya agak kecewa juga melihat orang tua yang membawa anak ke mall saat ini. Mhm. Kenapa? Karena itu sangat tidak oke banget. Kita nggak pernah tahu dan itu pun juga kalau disarankan kalau tidak perlu ke mall, jangan ke mall atau kemana dulu gitu ya. Ya, ya. Kenapa? Karena kita kan nggak pernah tahu kalau di luar sana seperti apa. Jadi si Mhm. anak ini kita kasih pemahaman bahwa pemahamannya gampang, Der. Jadi misalnya kita ngomong sama dia, "Dek, Adek sakit enak nggak?" "Nggak enak ya, Dek, ya?" Mhm. Oke, nah sekarang kalau di rumah, rumah ini kayak ada balonnya di mana kita nggak akan kena penyakit nih kalau di dalam rumah Mhm, ini. mhm, mhm. Pura-pura seperti itu untuk Ya. mengajarkan kepada dia bahwa di dalam rumah, yang orang-orang yang ada di rumah sudah dia kenal akan lebih Ya. baik daripada dia jalan keluar rumah.
Dan Oke. kalau orang tuanya nggak ada, dia juga tidak menyelinap atau lari-lari pergi ke rumah tetangga atau apa begitu. Ya menjadikan rumah juga sebagai salah satu tempat, safe spot gitu ya Bunda ya? Iya, jadi Oke. orang tua tuh harus ngasih taunya gini, jangan nakut-nakutin, "Oh ada Oh, virus, nanti kamu kena," ya ya enggak. ya ya. Tapi pemahaman bahwa di kepalanya dia Mhm, memahami kalau dia melakukan ini tetap di rumah itu jauh lebih baik dan bermanfaatnya untuk dia. Itu nggak oke. gampang tetapi bisa dilakukan pada anak-anak dari mulai balita, batita, Mhm. sampai yang udah lebih besar. Oke, baik, selanjutnya di era new normal ini sebetulnya kan orang tua juga perlu memberikan stimulasi bagi si kecil, karena tadi PSBB memang banyak, waktunya sekarang new normal untuk mungkin udah ada yang pergi kerja, jadi mulai berkurang lagi. Nah itu gimana Bunda cara, orang tua bisa mempersiapkan stimulasi untuk bantu si kecil ini di era new normal? Oke, gini, pada waktu mereka ada di rumah di lockdown juga, orang tua Ya. sudah bertanduk semua, Der. Kemudian sudah bercula, udah, Mhm, karena anaknya 3 misalnya, ada yang ya, playgroup, ada yang TK, ada yang di SD kelas 5 mhm, misalnya gitu. Itu repot banget. Jadi kemudian ada kala di mana orang tua bingung mau melakukan apa dengan anak yang kecil-kecil. ya ya. Sebetulnya nggak terlalu heboh karena MIPP itu punya Morinaga. Morinaga, Mhm, Multiple Intelligence Play Plan itu ada oke. banyak apa namanya, permainan yang membantu menstimulasi anak. Nah, Mhm, contohnya aja kalau sekarang kita new normal, kita meninggalkan anak, itu sama ya, juga. Anak di rumah dengan orang yang mengawasi dia, misalnya mbaknya, atau mhm, susternya, atau eyangnya, atau ya, siapapun, dikasih tahu, "Nih hari ini pakai ini ya, ada permainan ini yang bisa menstimulasi," misalnya dari multiple intelligence misalnya life mhm mhm, skill-nya, terus kemudian membantu interpersonalnya, itu semua ada pada program di MIP Play Plan. Tapi ya itu kan harus dibantu orang tua yang mendownload dan sebagainya. ya Walaupun ya selengkap-lengkap apa, tanggung jawab tetap di orang tua. Cara ya, memberikannya juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, di mhm, era new normal ini sebaiknya kita udah mempersiapkan sebelum kita berangkat ke kantor dan sebagainya, untuk ya. bisa memberikan sesuatu kepada anak di rumah. Gitu, Der. Oke, jadi itu, memang harus dipesankan oleh nanti siapa yang, merawat di rumah ketika, ayah dan bundanya pergi kerja ya. Nah itu dia, tadi ayah dan bunda yang menyaksikan MIPP ini bisa dilihat di, website-nya Morinaga ya, bisa dilihat itu sebagai suatu panduan untuk melatih atau menstimulasi anak. Kalaupun ayah bundanya lagi pergi keluar, bisa dititipkan kepada orang yang nanti, merawat di rumah. Tadi yang sudah Bunda Romi bilang, bisa nanti eyang, bisa nanti, mungkin adik atau kakak, dari ayah bunda sendiri, yang penting punya acuan. Jadi Ya, tetap, anaknya tetap terstimulasi walaupun ayah bundanya kerja di era new ya, normal seperti ini ya, Bun. betul. Oke, nah itu dia jangan sampai kelewatan tuh penting tuh. Saya aja belum punya anak sih, saya kalau mau bisa ini ya, Bunda, ya, mengajarkan karena pastinya stimulasi itu apalagi 2 tahun ke bawah ya, Bunda, itu masih sangat kencang-kencangnya perkembangan otaknya ya, jadi harus distimulasi terus. Oke, sekarang, gantian ya Bunda Romi, aku mau nanya ke Dokter Mul nih. Nah, Dokter Mul, kalau misalkan dari segi fisik sendiri, itu apa sih yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk si kecil di era new normal seperti ini biar, mungkin nggak stres dan juga tetap bisa menjaga kesehatannya? Oke, Dery ya. Terima kasih waktunya. Bisa dengar ya, Dery ya? Ya, Nah, aman aman. ya, jadi Silakan gini Dok. Der ya, jadi sebelum saya mulai mungkin saya, kasih tahu dulu ya tadi Bunda udah menjelaskan bagaimana mempersiapkan mental kepada Bunda dan si kecil untuk menghadapi new Ya, normal. Nah, new normal sendiri itu memang kita akan kembali ke kehidupan yang biasa, yang normal, tapi ada kata-kata new-nya. ya, Kata-kata new di sini adalah kita kembali ke kehidupan normal, tetapi kita harus mengikuti prosedur protokol untuk pencegahan COVID-19-nya, itu harus ada. ya, Misalnya nih, Bunda membawa si kecil keluar, nah, sekecilnya harus dibekali dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID. Ya, misalnya memakai masker mhm, kalau udah di atas 2 tahun, kemudian mencuci tangan, kalau ada water tap atau air mengalirnya, kalau tidak ada pakai hand sanitizer. ya, Kemudian juga mengatur jarak, itu tetap harus dilakukan protokol tersebut. Kenapa? Karena kita tahu virus ini masih ada sekitar kita. Ya, betul. pemerintah Ya, walaupun sekarang saat ini new normal, tapi pemerintah masih ada zona merah, bahkan ada zona hitam loh, Der, ya. Nah, oh itu iya, sangat menakutkan sekali. Jadi mhm, virus ini gampang sekali menular dan kita tahu menularnya itu yang pertama bisa dari droplet. Droplet itu artinya bahwa dari percikan ludah atau batuk atau bersin. Kemudian kontak langsung. Kemudian juga bekas daripada bersin atau droplet daripada orang-orang yang menempel di tempat makan, ya, gagang pintu, handphone segala macam.
kemudian juga bisa kontak langsung. Nah, jadi ini penularannya masih tetap ada. Jadi walaupun new normal, jadi bundanya harus tetap lebih disiplin lagi dalam hal ini. Ya, dalam hal ini dipersiapkan bagaimana kita masuk ke new normal tapi mengikuti protokol daripada pencegahan COVID-19 tadi. 3 itu aja yang untuk keluar rumahnya, seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan kalau ada air mengalir, kemudian juga kalau tidak ada ya pakai hand sanitizer ya. Dan yang ketiga itu mengatur jarak. Oke. Baik, berarti tetap harus dilakukan protokol kesehatan baik pada anak-anak juga ya, Dok. Iya, pastinya. Jadi nggak hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga tetap dilakukan. Iya. Tetapi kalau menurut Dokter Mul sendiri, biasanya kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, itu tetap perlu keluar nggak, apa tetap mendingan kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, anak mending tetap di rumah aja deh gitu, walaupun sekarang udah new normal ya. Nah, ini dia menarik, Der. Jadi sebenarnya saya setuju dengan Dery. Yang pertama kali sebenarnya diselamatkan pemerintah adalah sekolah. Masih ingat ketika ada kasus yang pertama kali tanggal 3 Maret, saya masih ingat. Itu sekolah ditutup dulu. Karena memang anak-anak ini memang dikatakan sedikit penyebarannya, bukan sedikit. Karena anak-anak ini sendiri mobilitasnya ditahan dulu. Dirumahkan dulu, tidak boleh sekolah dan segala macam. Nah, kenapa orang tua yang banyak atau orang dewasa yang banyak? Karena dia sangat mobile, dia kemana-mana dan ketemu banyak orang. Nah, itu udah hal yang benar sepertinya. Ya, jadi memang kita memang harus orang tua jangan membawa anaknya sembarangan. Artinya memang kalau tidak urgent sekali itu jangan dibawa. Itu penting sekali karena memang sampai menunggu apa dari peraturan pemerintah bahwa seandainya kalau memang pemerintah bilang bahwa ini udah zona hijau dan tidak ada kasus selama 30 hari, udah boleh bawa anak, apalagi kalau bawa ke playground. Saya yakin playground sendiri saat ini masih ditutup, saya yakin. Tapi kalau pantai sama pegunungan mungkin nggak ditutup ya. Nah, jadi sebaiknya jangan membawa anak dulu kalau tidak urgent ya. Bahkan rumah sakit sendiri baru saat ini melonggarkan kasus-kasus tertentu boleh datang. Dulu ada peraturan-peraturannya bahwa ini tidak boleh, ada kasus-kasus tertentu yang boleh dibawa anaknya ke rumah sakit. Ya. Tahan dulu buat bundanya ya, lihat situasi dulu. Aku sedikit mau ke Bunda Romi nih. Ada tanggapan nggak Bunda Romi? Iya, setuju kan tadi saya bilang. Jangan bawa dulu. Yang paling utama skala prioritas adalah yang penting dan kemudian mendesak, yaitu adalah keselamatan anak. Ya, untuk kehidupannya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebetulnya orang tua juga garda terdepan, karena dengan adanya orang tua ini yang tetap mengkeep anak di rumah, itu kita membantu untuk memotong penyebaran dari si COVID-19 ini. Jadi saya setuju banget dan sebetulnya skala prioritas itu orang tua harus pintar-pintar melihatnya. Karena apa sih yang akan kita berikan kepada anak kita ini nanti kalau misalnya dia sampai pergi keluar walaupun pakai masker, walaupun tapi dia akan kemana-mana kan karena namanya anak kecil, tingkat perkembangan kognitif masih terbatas, di mana dia masih penasaran juga ya Bu. Iya, jadi lagi explore lihat kemana-mana, nah tangannya belum tentu dicuci karena lupa, walaupun kita udah memberitahu dari rumah, begitu Der. Nah terima kasih Bunda. Kembali lagi ke Dokter Mul, Dok. Tadi kan persiapan fisiknya, ada trik khusus lagi nggak sih untuk mempersiapkan anak-anak di era new normal ini biar tentunya tetap sehat dan juga bisa tetap aktif dan terstimulasi gitu? Nah, baik Der ya. Jadi memang tadi ada 3 hal itu, tipsnya memang 3 hal itu dari pemerintah wajib tuh kalau bawa keluar. Yang pertama pakai masker, cuci tangan, kalau ada air mengalir, hand sanitizer, jaga jarak. Nah, ada hal lain yang penting sebenarnya yaitu anak harus tetap beraktivitas. Anak ini masuk penghuni bidangnya Bunda Romi banget nih. Anak itu ada yang kebayang nggak 3 bulan anak di rumah kalau tidak beraktivitas di rumah itu dia butuh stimulasi, dia butuh exercise. Betul. Ya dia butuh tumbuh. Nah lakukan di rumah. Nanti mungkin Bunda Romi bisa jelaskan apa kegiatan-kegiatan. Mungkin saya kasih contoh nih. Anak saya itu umur 8 tahun. Jadi dia itu benar-benar yang fisikal banget Bunda Romi. Dia bergerak terus ya. Nah dia ngajak saya main bulu tangkis. Rumah saya kan kecil nih. Akhirnya apa? Saya singkirin semua, saya sampai main bulu tangkis. Pokoknya demi dia bergerak gitu ya. Itu salah satu bentuk aktivitas yang saya lakukan di rumah. Mungkin Bunda punya kreasi yang lainnya. Itu aktivitas penting untuk tipsnya. Yang kedua istirahat cukup. Istirahat cukup artinya bahwa pada anak-anak tidur 6-8 jam itu cukup. Karena harus cukup. Karena memang tidur yang cukup, daya tahan tubuhnya akan lebih baik. Mungkin di era pandemik dan era PSBB dia bisa tidur 8 jam karena tidak sekolah ya. Tapi saya takutnya seperti Bunda Romi tadi bilang, ketika masuk new normal tidur jam 10, jam 11, kemudian bangun jam 5, jam 6, tidurnya kurang dari 8 jam. Itu harus hati-hati dengan daya tahan tubuhnya di situ ya. Jadi memang saat ini memang dilihat lagi, diatur lagi waktunya. Tidur itu yang kelima ya, tadi 3, 4, 5. Nah, nutrisi juga penting sekali ya. Nutrisi penting bagaimanapun.
kalau kita bicara soal daya tahan tubuh, kita bicara soal antibody. Nah, itu nutrisinya memang harus dipersiapkan. Nah, mungkin tambahan dari kita semua ya Bunda Romi, jangan lupa anaknya diajak bahagia ya Bunda Romi ya. Iya. Senang-senang terus. Betul. Silakan Bunda Romi mau menanggapi lagi. Iya, jadi kalau tadi betul kata Dokter Mulyawan, kita kan saya tadi bilang kita harus melakukan assessment terhadap anak kita. Apa sih yang kurang dari dia? Oh, ternyata dia lemah di gerakan atau motorik kasar dan halusnya belum berkembang dengan baik. Ditambah di lockdown. Lockdown itu nanti jempolnya yang gemuk karena disuruh main sama orang tua dengan itu aja. Jadi apa yang kita lakukan? Bikin sesuatu yang luar biasa. Betul tadi, harus berkorban. Singkirkan kristal-kristal apa yang ada di rumah untuk kemudian kita bikin sesuatu. Bisa main siksak, bisa lari keluar di dalam pagar ya, maksud saya, main tak umpet, permainan mungkin zaman dulu ada orang yang masih belum tahu, tapi ada zaman dulu ada engklek ya, ibaratnya itu bodily kinesthetic intelligence dari multiple intelligence. Keyakinan dia untuk main karet itu intrapersonal, ada kemudian juga interpersonal, hubungan antar manusianya, ada moral intelligence, kalau kalah rasanya gimana, kalau menang rasanya gimana. Dan itu semua ada di MI Play Plan loh. Semua kita bisa lihat di sana. Jadi permainan yang sederhana, apapun yang kalau kita bilang agak complicated, kita bisa lihat di sana. Sehingga kalau kita lihat, itu orang tua sebetulnya nggak usah berpikir sampai, apa ya, gitu, nggak usah gitu. Karena sudah di-provide, sudah diberikan oleh kita semua oleh Morinaga, untuk kemudian tinggal baca. Tetapi kita harus mengakses anak kita sendiri. Anak saya kurang apa ya, harus dilakukan apa ya, gitu. Oke, terima kasih Bunda. Dan Dokter Mul tentunya ini cukup kreatif ya, main bulu tangkis di dalam rumah meskipun katanya rumahnya sempit gitu ya, tapi tetap bisa disempatkan karena demi kesehatan anak itu sendiri ya. Oke, tadi ngomongin masalah nutrisi, Dokter Mul, apa aja yang harus dipenuhi sih untuk si kecil agar nutrisinya tetap tercukupi, terus tetap daya tahannya terjaga gitu? Ya, jadi kalau kita bicara soal nutrisi, apalagi untuk daya tahan tubuh, yang pertama adalah yang disebut dengan nutrisi makro. Nutrisi makro itulah nutrisi yang memang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang pertama ada karbohidrat, itu nasi, jagung, roti, ya, kentang, ya, kemudian protein dari daging, ikan, dan susu tentunya ya. Kemudian lemak, ini juga sebagai sumber energi. Nah, ketiga sumber ini adalah mereka itu akan memberikan tenaga kepada si kecil. Kita tahu bahwa kalau si kecilnya tidak bertenaga, kurang makan, maka dia gampang sakit. Nah, pastinya ini harus dicukupi dulu. Itu tujuan utama daripada pemberian nutrisi yang nutrisi makro ini. Nah, yang kemudian ada nutrisi mikro yang kedua. Nutrisi mikro ini yang kecil-kecil nih, jumlahnya kecil. Biasanya itu adalah seperti vitamin dan mineral. Nah, vitaminnya itu A, B, C, D, E. Mineralnya adalah selenium dan zinc dan asam folat. Itu diyakini bisa membantu daya tahan tubuh sekecil. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kalau protein itu kalau kita bicara soal antibody, itu protein semua isinya. Nah, Bunda mungkin tahu ya, saudara merah, saudara putih, imunoglobulin, kolostrum, itu protein semua. Makanya protein itu penting. Sumber protein adalah tadi susu, salah satunya yang paling gampang dicari ya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal vitamin itu fungsinya adalah dia yang pertama, dia akan membantu sel mukosa atau selaput atau epitel daripada saluran pernafasan untuk supaya virusnya nggak bisa nempel. Nah, itu fungsi pertama daripada vitamin dan mineral ini. Fungsi kedua dari vitamin dan mineral ini adalah dia membentuk antibodi dari dalam. Nah, itu fungsi daripada nutrisi ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, memang ada lagi nutrisi yang lain seperti yang tidak langsung berhubungan dengan COVID-19 ini ya, tapi bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti probiotik, bifidobacterium, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, tapi nggak secara langsung dengan COVID-19 ini. Tapi kita tahu bahwa penyakit sebenarnya bukan hanya COVID-19, anak-anak juga butuh perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang lain untuk membantu daya tahan tubuhnya. Ya, mungkin itu sedikit highlight tentang nutrisi yang bisa diketahui oleh Bunda semuanya. Oke, nah itu dia, karena kan penting banget semuanya harus tercukupi ya, jenis-jenis makanannya. Kalau misalkan tidak terpenuhi, bisa dipenuhi dari suplemen ataupun susu penambah gitu ya dok ya? Iya. Oke, kita lanjut sekarang, aku mau nanya ke Bunda Romi lagi nih. Bunda Romi, ini ketika orang tua atau ayah dan bunda ini sudah mulai memahami nih, anaknya tuh seneng apa sih gitu kan, udah mulai kerasa tuh, mungkin tadi Dokter Mul bilang anaknya tuh senangnya yang fisik ya, senangnya yang beraktivitas fisik, senang lari mungkin tadi, terus sampai olahraga. Nah, itu apa yang harus dilakukan ketika ada mungkin satu bagian
yang belum terstimulasi. Misalkan saya dulu pas masih kecil mungkin senangnya olahraga, tapi musiknya mungkin dari segi musik itu kurang. Nah, itu apa yang harus dilakukan orang tua biar anak tetap bisa berkembang dengan baik, Bunda? Oke, jadi gini, apa namanya, ayah bunda itu sebetulnya kalau anaknya lagi belajar jalan, anaknya pinter jalan, yang distimulasi jalan aja, Mmm, ngomongnya iya iya enggak. iya. Lalu Bener kemudian bener. dikatakan nih, katanya, "Oh iya, kalau anak perempuan cepetan ngomong daripada anak laki, kalau Mhm. anak laki biasanya jalan dulu." Enggak juga, Iya gitu. iya iya. Mhm. Sangat tergantung dari stimulasinya. Mhm. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat nih, kita melihat di masyarakat, stimulasi itu harusnya diberikan di semua multiple intelligence itu semua itu kita Iya. berikan. Jadi Mhm. dari intrapersonal, interpersonal, sampai natural intelligence-nya juga kita stimulasi, tahu tentang flora dan fauna. Apa Mhm yang mhm. bisa kita lakukan di sana adalah dengan mereka mendapatkan stimulasi itu, insya Allah ya, itu satu titik anak itu akan mengetahui mana yang dia suka dan mana yang tidak dia suka. Mhm Mana yang mhm. dia lebih mahir dan mana yang tidak dia, kuasai terlalu banyak. Dan Iya. ternyata memang Allah itu memberikan tiap orang punya porsinya. Mmm. Beda-beda porsinya. Iya iya, Tetapi heeh. boleh juga kan kita tahu walaupun nggak optimal, jadi nggak semua itu orang pinter matematika. Mmm, Pinter mhm mhm, matematika bener itu bener. yang dibutuhkan, tetapi nggak semua orang perlu itu. Bahkan ada Mhm. penelitian di UI itu menunjukkan bahwa orang yang berhasil di masyarakat tidak ada yang ranking satu, tidak Mhm ada, mhm. nggak semua, dan hanya sedikitlah, ada tapi Iya sedikit. Dan tidak, belum tentu juga karena matematikanya tinggi, tetapi iya. yang jelas orang yang berhasil di masyarakat yang hubungan interpersonalnya bagus. Oke, Dan nah itu itu dia. kadang-kadang tidak Mmm. distimulasi. Mhm Kalau mhm. anak nggak mau mingle atau, bermain dengan temennya, "Adek, ayo harus!" Nggak dikasih tahu caranya sama orang tuanya. Mmm, "Ayo ke mhm. sana, temen lu, tuh cepet temen." Tapi kita harus Iya. ngajarin, apa yang Mhm. kita musti lakukan kepada orang kalau ketemu kita baru pertama, apa yang kita musti lakukan. Misalnya Iya. ngomong, "Kamu suka apa? Kamu makan apa?" Mmm, Itu mhm mhm. cara kita membantu menstimulasi. Jadi, walaupun kita tahu anak kita punya kemampuan banyak, stimulasi musti semuanya, Iya nanti pada suatu titik kita lihat mana yang kurang, itu akan kita stimulasi lebih banyak. Tetapi tidak iya. berarti bahwa semua anak punya kemampuan yang sama, tingginya, sama besarnya, sama banyaknya gitu. Oke, jadi memang tiap orang kembali bakatnya juga berbeda-beda ya, Bunda, ya, nggak bisa Ya, dipaksakan hanya satu harus semuanya satu. Ibaratnya kalau saya pernah lihat ininya, ada lomba di hutan gitu ya, lomba cepet-cepetan naik pohon, tapi ada hewan, hewannya ada ikan, ada monyet, ada kudanil. Nah, itu kan beda-beda ya, Bunda, kelebihannya masing-masing, nggak bisa iya, semuanya naik, pohon gitu ya, Bunda. betul Oke. banget. Nah itu dia ya Bunda ya. Jadi, tetap harus bisa memperhatikan, eee, apa namanya, kemampuan anak atau kelebihan anak itu apa, sehingga bisa distimulasi yang memang baik dan juga yang lainnya. Oke, untuk Dokter Mul ada tanggapan, Dok? Iya, saya sih lebih menanggapinya tadi ke, Bunda Robi ya soal melakukan stimulasi ya Mhm mhm. berulang, mungkin kalau dia belum bisa ya, tapi nah ini dalam rangka untuk mendisiplinkan orang tua mengajari protokol Covid nih, ya perlu Ya juga berulang-ulang untuk mengajari anak bagaimana cara pakai masker. Saya punya pengalaman anak lagi nih, Der. ya ya. Saya terpaksa waktu itu mungkin kesalahan saya Bunda, saya bawa ke Alfamart ya, saya bawa ke salah Oh, satu, minimarket gitu nakal, ya. dokternya nakal. Nah, Betul. jadi dia pengen banget saya bawa dan ternyata dia Heeh. memang belum bisa untuk memasang maskernya itu Mmm, dengan baik. masker. Jadi dia Ya. pas jadi karena memang kesadarannya nggak bisa. Jadi memang harus Mhm mhm. diingatkan berulang-ulang. Nah, saya nggak bisa kebayang kalau dia main sama tetangga, dia bisa tukar-tukaran masker kayaknya nih, Bunda Robi. Iya iya, Iya apalagi kan? lupa cuci tangan ya, Dok, ya, nanti bisa Iya. Nah, makanya heeh. memang ini harus diajarin disiplin dari orang tua juga sangat diperlukan sekali. Oke, peran orang tua menjadi contoh juga penting ya Iya tentunya, Dokter Mul ya? iya, heeh. Oke, Ayah Bunda ini seru banget kita ngobrol sore hari ini. Memang kalau ngomongin tentang si kecil nih nggak ada habisnya pasti, karena terus ada informasi lagi pasti, pengalaman juga dari pengalaman tiap, orang tua bisa berbeda gitu ya. Jadi semoga Ayah dan Bunda di rumah juga bisa semakin paham cara-cara untuk mempersiapkan, mental dan fisik si kecil di era new normal ini. Untuk Ayah dan Bunda yang baru bergabung mungkin saya ucapkan saya lagi selamat datang di sesi Live Klik Dokter bersama Morinaga Platinum, selamat datang. Jadi hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan tema tentang tips seru, si kecil adaptasi di era new normal. Nah, jadi bersama Bunda Romi dan juga ada Dokter Mul.
Simak live-nya sampai akhir karena informasi bakal berguna tentunya buat ayah dan bunda di rumah yang masih bingung atau bisa jadi sharing juga ya, dan juga gimana mempersiapkan si kecil agar adaptasi di era new normal itu lebih jadi mudah. Dan mau mengingatkan lagi untuk ayah dan bunda bahwa Morinaga punya promo spesial menarik, yaitu Anda bisa mendapatkan potongan sebesar Rp50.000 untuk produk Chill Kit dan juga Chill School Platinum maupun Gold di aplikasi Klik Dokter dengan menggunakan kode Moricare Zigma dengan semuanya huruf besar ya, Moricare. Moricare Zigma. Promo hanya berlaku untuk hari ini saja dan maksimal 1 kali pembelian. Link ke official store kami taruh di description atau nanti bisa menggunakan QR code yang ada pada layar. Dan boleh langsung dicek nanti setelah sesi live ini selesai ya, Bunda dan juga Ayah. Dan juga kunjungi website Morinaga Platinum untuk mendapatkan informasi keanggotaan Morinaga Rewards Club dan keuntungan-keuntungan bergabung menjadi member Morinaga Rewards Club. Nah, itu dia. Jadi tadi ada promosinya, informasi kita iklan dulu dikit. Sekarang kita lanjut lagi. Mungkin ayah dan bunda sekali lagi yang baru tadi bergabung mau menanyakan seputar tips hari ini, yaitu seru bantu si kecil adaptasi di era new normal, bisa langsung tanyakan di kolom komentar dan nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita yaitu Bunda Romi dan Dr. Mulyaman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk anak-anak kan di usia dini ya Bunda Romi, ini untuk Bunda Romi ya. Anak-anak di usia dini kan seneng banget namanya ketemu sama teman-temannya, mungkin yang di sekolah, mungkin anak dari teman ayah atau bundanya gitu ya. Atau kalau nanti ke playground udah mulai dibuka, mereka pasti bakal aktif main ke sana kemari. Nah, itu tentunya tetap aman dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, Bun, tapi pasti ada aja kecemasan orang tuanya karena untuk anak-anaknya main-main gitu ya di tempat yang mungkin bisa dibilang tempat umum. Sebetulnya apa aja Bunda yang harus dilakukan semua pihak, baik orang tua, terus si kecil, maupun dari orang-orang di lingkungan segitu agar tetap nyaman dan juga aman? Oke. Mungkin ini Dokter Mulyawan juga pasti akan menambahkan ya. Ini jadi kan gini, pada waktu kita ketemu orang, kita belum tahu tentu orang itu apakah dia terpapar COVID atau tidak, betul ya, Dok, ya? Ya. Kalaupun kita periksa aja, kita mungkin lihat di antibodinya udah mulai keluar, oh ini kayaknya ada kecenderungan, ada kemungkinan kena COVID ya, tetapi belum pasti. Tapi kalau saya ngelihatnya daripada anak kita sendiri tidak, karena anak itu kenapa? Pengalaman hidupnya masih terbatas. Ya. Tingkat perkembangan kognitifnya masih terbatas. Jadi dia selalu bisa melihat hanya pemahaman dari apa yang konkret. Sehingga kalau kita tidak mengecilkan ruang lingkup pergerakannya dia nggak akan tahu, dia tidak akan memahami bahwa kenapa dia tidak boleh dengan sepupunya salaman atau ciuman, cipika-cipiki. Bahkan sama eyangnya. Kalau sama eyang apalagi atau oma, akan membahayakan oma, tapi juga bisa membahayakan si anak gitu ya. Nah, ada satu titik di Indonesia, kayaknya sungkan untuk bilang jangan cium, jangan sentuh, karena kayaknya apalagi kalau yang ngomong adalah orang yang lebih tua, eyangnya, budenya, atau apanya gitu. Kalau menurut saya, kalau kita bicara asertif dan semua orang sudah paham, di TV ada terus. Orang harus tahu bahwa asertif itu menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita tanpa menyakiti orang lain. Maaf ya, kan ini eranya COVID, jadi kita sama-sama dari jarak jauh aja. Nah, orang yang lebih tua yang harus memahami itu, sehingga dia yang akan mengerem anak. Jangan sampai kecenderungan kita untuk merasa sayang terus kita langsung peluk, karena belum tentu ini juga membahayakan anak, tapi mungkin membahayakan yang lebih tua gitu. Jadi menurut saya ya kita harus yang bantu mengerem anak-anak ini gitu. Kenapa sekolah dilarang? Kalau kebetulan saya ada sekolah, di sekolah saya itu dalam 1 jam yang sama, kalaupun kita buka sekolah dengan cara saya punya studio mini untuk ngajarin supaya anak nggak bosen Zoom, itu tidak ada anak yang kemudian harus cipika-cipiki, ketemu main, tidak ada. Tidak boleh juga. Kenapa itu yang membuat kita kemudian jadi merasa bahwa kita menolong orang lain tidak tertular dan kita ditolong untuk tidak dapat penularan dari orang lain juga. Gitu. Oke, Dokter Mul ada tanggapan, Dok?
Ya, jadi setuju dengan Bunda Romi ya. Jadi memang kita sebagai orang tua yang harus mengatur bagaimana anak ini dibawa keluar mengaturnya. Karena memang anak ini banyak yang dibilangkan OTG, orang tanpa gejala. Mungkin bisa pernah dengar ya, atau silent spreader katanya. Silent spreader ini, dan kita tidak pernah tahu, kelihatannya dia sehat ya, ternyata dia bisa menularkan. Dan apalagi kalau dia ketemu dengan orang yang baru, artinya baru, misalnya dia ke rumah eyangnya tadi, ke tempat saudaranya. Kalau memang dia dalam rumah sama, mungkin dia udah biasa bisa cium eyang dan ininya kalau dalam rumah, dan rumahnya juga tidak banyak yang keluar masuk. Jadi artinya memang orang tua yang ngasih tahu bahwa ini anak jangan bawa dulu keluar. Kemudian juga pemahaman anak itu memang yang seperti saya kasih contoh tadi, anak itu nggak ngerti, dia saya suruh bawa tadi dia buka juga ya. Jadi ini yang bisa dilakukan, dan tentunya menjaga daya tahan tubuh si anak ini juga sangat penting sekali. Kita bisa lihat mungkin anaknya misalnya kekurangan nutrisi, anaknya akan kelihatan lebih lelah, cepat loyo atau apa, itu bisa salah satu cara untuk mendeteksi anaknya kekurangan nutrisi sehingga daya tahan tubuhnya bisa menurun. Itu salah satu mendeteksinya bahwa dia tidak boleh dibawa kemana-mana dulu. Kalau dia lagi lesu atau lagi apa. Kalau demam pasti gak berani bawa ya. Tapi sebelum demam kan dia ada prosesnya dulu tuh. Dia kelihatan tidak bersemangat, tidak mau, ngapain juga diajak. Pasti ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Nah itu salah satunya mungkin pemenuhan nutrisinya yang juga harus diperhatikan. Oke, nah itu jadi berarti memang peran orang tua tuh sangat penting dalam hal new normal, dalam masa untuk anak-anak ini ya, karena ya orang tua yang mengatur, ayah bunda yang mengatur anaknya untuk nanti bagaimana gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nih kebetulan dari ayah bunda yang menyaksikan. Ini untuk kedua narsum, jadi untuk Bunda Romi dan juga Dr. Mulyaman dari Naerna Christian. Selamat sore Dr. Mulyaman Mansur dan juga Bunda Romi. Saya ibu dari satu anak yang berusia 4 tahun. Bagaimana menjelaskan kepada si kecil tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada si kecil yang berusia 4 tahun? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Bunda Romi dulu silakan. Oke. Kalau saya cenderung karena anak, gini Bu, kenapa kita selalu harus lihat tugas perkembangan dari anak. Anak usia 4 tahun itu cara berpikirnya belum bisa abstrak. Jadi semua konkret. Lihat dari ditelisik atau dilihat dari segala macam teori, kejadiannya seperti itu. Sehingga kalau ibu mau menjelaskan sesuatu haruslah konkret. Saya selalu bilang cobalah pakai drama yang kemudian dia ngeliat atau pakai contoh. Misalnya gini, kenapa harus cuci tangan, Nak? Cuci tangannya kan harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kenapa? Kasih tinta di tangan itu. Kalau kamu nggak sampai gitu, tintanya itu kan nggak pasti akan ada cuma sebagian aja. Artinya tangan kamu nggak bersih. Itu contohnya diasosiasikan ke seperti itu. Atau misalnya gini, si tinta itu ada di tangan. Kamu kalau nggak cuci tangan, kamu megang apa, tintanya nempel ke sana. Kamu tempel di sini, tintanya nempel di pipi. Itu anak akan tahu, artinya oh iya si virus itu nggak kelihatan, tapi kayak si tinta itu. Jadi cara penjelasannya jangan kayak kita khotbah atau kita ngomong terus gitu. Alhamdulillah anaknya pusing Bu. Jadi kita kasih tahu secara konkret gimana sih kita kenapa harusnya nyucinya kayak gitu, kenapa ya kita mesti pakai tutup mulut, tutup masker, karena kan kalau kita misalnya bicara kita nggak tahu ada yang keluar. Nah ada yang bagus juga cara menjelaskannya dengan menggunakan apa yang glowing in the dark itu yang ada seperti kayak tinta itu. Nah itu dia akan ngelihat, nggak kelihatan tapi pas waktu dipakai dilihat di dalam gelap, oh ternyata saya udah terpapar kemana-mana di sini dunia ini gitu. Hal itu yang membantu anak paham dengan kemampuan kognitif yang masih terbatas, dia mengerti kenapa dia harus melakukan itu. Bahkan kalau bisa dihitung Bu, hitungannya misalnya gini, pertama cuci tangan, habis itu kita apa, habis itu jadi ada seperti SOP-nya sehingga anak itu terus tahu, lama-lama ingat, jadi dia kalau nggak akan pergi kalau belum bisa mengikuti prosedural itu gitu. Oke. Nah untuk Dokter Mul ada saran sendiri nggak Dok kalau dari Dokter Mul? Mungkin sebagai orang tua juga yang anaknya masih 8 tahun ya, masih hitungannya anak-anak gitu Dok. Itu yang kecil ya, Dok. Ya, jadi gini, yang seperti Bunda Romi bilangin, kalau soal jelas menjelaskan tuh pakannya Bunda Romi lah ya, ke Bunda ya. Karena memang kalau saya sih lebih menambahkan, mencontohkan, tadi saya setuju sekali bahwa anak itu lebih dicontohkan ya. Jadi dijelaskan kenapa harus cuci tangan, kemudian bagaimana caranya itu dijelaskan, dan mungkin juga dikasih tahu juga bahwa supaya terhindar ini bagaimana, dan kasih tahunya adalah dengan cara mempraktekkan. Misalnya dia harus tidur cukup, tetap beraktivitas ya, diajak main caranya
makanannya, kemudian juga ya memberikan nutrisinya, dijelaskan makan 3 kali sehari, ada snacknya, kamu harus rajin menjaga kebersihan dan segala macam, lebih mencontohkan kalau saya sih tambahannya, karena supaya anak itu lebih nyatet gitu ya, prakteknya lebih nyata. Gitu. Oke, jadi pertama kita sebagai orang tua mencontohkan dulu ketika anak dijelaskan dan masih tidak paham, bisa diterapkan tadi saran dari Bunda Romi, karena keterbatasan kognitif yang memang masih berkembang tadi ya Ayah Bunda, jadi dengan cara yang mungkin lebih kreatif seperti tadi. Oke, ada pertanyaan berikutnya ini untuk kedua narsum juga dari Ika Dewi. Dok dan Bunda, memangnya apa saja sih risiko kesehatan fisik dan mental yang bisa menyerang anak saat new normal? Mungkin ini saya lempar ke Dokter Mulyaman terlebih dahulu. Silakan Dokter Mul. Saya jawab yang fisik dulu ya, yang mental Oke, yang fisik. Oke, silakan. Oke. Nah, kalau fisik pastinya di saat new normal ini sendiri, sebenarnya penyakit itu kan bukan COVID aja ya, dari Ayah Bunda semua, ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Mungkin nih Ayah Bunda ngerasa bahwa selama ini karena anaknya sering di rumah, jadi risiko jadi flu, batuk, pilek, dan diarenya mungkin lebih berkurang ya, karena memang dia mengikuti protokol selama ini. Dia di rumah saja dan segala macam. Tapi ketika masuk ke new normal, nah, bisa dibayangkan ya, seperti saya bilangin tadi, anak akan ke sekolah, anak akan bermain, anak akan bisa jajan, kemudian juga tadi bisa tukar-tukaran masker di sekolah. Masker kamu bagus ya, tukeran. Itu juga pasti risiko penyakit. Yang pertama adalah saluran pernapasan. Itu masih tetap, mungkin tidak COVID, tapi influenza, kemudian juga sakit common cold, itu ISPA ya, lebih kenal dengan ISPA, itu pasti akan banyak terjadi ya, ketika new normal ada, ya, karena kalau dia tidak mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kesehatan saluran cerna sendiri, anak sudah mulai jajan sembarangan, makan, dan apa segala macam, itu resiko infeksi dari makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pencernaan, itu juga bisa membuat terjadinya infeksi saluran daripada saluran pencernaan. Itu dua hal yang paling sering terjadi. Kalau sakit kulit, sakit apa mungkin rasanya pada lingkungan yang tidak bersih saja. Tapi dua hal itu, saluran pernafasan dan saluran cerna, adalah risiko fisik yang paling akan terjadi ketika anak menuju ke new normal. Oke, dan tentunya gejala-gejala tadi tuh setahu saya mirip ya Dok sama gejala COVID ya. Nah, itu dia. Kalau COVID itu sendiri dengan ISPA, terutama itu sangat mirip sekali ya. Gejalanya pertama demam, ya, kemudian adanya batuk pilek, kemudian yang bedanya itu sesak nafasnya. Kalau di ISPA sesak nafasnya tidak langsung keluar, artinya bahwa ISPA yang berat lah, itu pun udah sampai pneumonia, baru dia terjadi sesak nafas. Tapi masalahnya sekarang, gejalanya itu tidak khas pada beberapa kasus, walaupun 3 itu gejala yang paling sering. Ya, jadi memang orang tua harus benar-benar memperhatikan kalau demamnya 3 hari tidak sembuh-sembuh, segera datang ke dokter untuk diperiksakan semuanya. Nah, itu dia Bunda ya. Jadi dari saluran pernafasan dan saluran pencernaan itu yang paling beresiko secara fisik. Mungkin kalau dari secara mental atau psikisnya Bunda Romi bisa dijelaskan kembali? Iya, jadi ya itu, kalau misalnya kita lihat bahwa anak akan kemungkinan mudah tantrum. Karena tadinya punya kehangatan dengan orang tua ada di rumah, tidak ada orang tua, gampang ngambek, sensi, ya, dikit-dikit apa-apa salah, pokoknya kayak orang bangun tidur semua salah deh dalam bina, itu bisa semua seperti itu. Dan sebetulnya gampang cara mengatasinya, yaitu adalah diberi pemahaman. Yang bilang anak nggak bisa ngerti itu siapa? Bisa asal diberikan penjelasan sesuai dengan taraf perkembangannya. Jadi kita kasih tahu bahwa kenapa ayah bunda harus kerja. Ada kebetulan yang beruntung ayahnya masuk hari ini, ibunya besok. Jadi kita gantian. Tapi kalau yang kembali seperti biasa bekerja, ya dua-duanya berangkat. Tapi oleh karena itu kita penjelasannya kepada anak seperti apa, dan juga kasih tahu kepada anak jam berapa kita akan pulang. Sehingga dia punya antisipasi gitu. Jadi semua bisa dijelaskan kepada anak. Sehingga anak gak jadi uring-uringan, gak jadi marah terus. Dan kemudian pada waktu kita meninggalkan anak di rumah, berikan kegiatan pada anak. Walaupun kita tahu bahwa dari sekolah itu guru menggunakan PJJ pembelajaran jarak jauh, tapi tetap aja itu pembelajaran jarak jauh hanya berapa menit. Kalau menggunakan aplikasi tertentu hanya 40 menit misalnya, atau menggunakan apalagi beda lagi gitu. Tidak panjang, tidak seperti kayak mereka sekolah. Jadi berikan kesempatan mereka untuk dapat tugas-tugas atau program-program, jangan tugas. Itu membebani kalau tugas. Kalau ini program lucu-lucu, ya itu bisa ke MIPP gitu. Ya. Oke, baik Bunda. Nah itu dia ya Bunda, kalau untuk mental juga penting untuk orang tua bisa mengatasi, melihat kondisi dan juga menyesuaikan dengan era new normal tadi. Dan pasti orang tuanya juga, Den.
Ya, orang gimana? tuanya juga harus siap nih masuk new Oh iya, normal. Iya, karena karena banyak sekali kemarin juga ada banyak orang yang mengalami masalah katanya stres. mhm Jadi mhm mhm. akibatnya pusing, mau masuk new normal pusing lagi katanya gitu. Karena kan ini Bunda dibukanya ya, Dokter Mul dan Bunda Romi ini kan, dibukanya sebagai new normal ini kan saya baca sebenarnya alasannya karena, banyak faktor ya, bukan masalah kesehatan aja. Sebenarnya kan belum benar-benar aman. Jadi kalau memang tidak perlu, memang Ya. sebaiknya tidak dibawa keluar dulu ya untuk anak-anak Betul, khususnya. betul. Tapi Oke, gini, anak mhm, akan baik, anak akan sehat mentalnya kalau orang tuanya memberikan contoh dan orang tuanya sendiri oke. Kalau orang oke, tuanya ya. limbung, tidak akan membantu untuk anak itu. Nah, jadi kuncinya memang orang tuanya ya berarti Bunda ya? Karena untuk Iyalah. semua peran ke anaknya juga kalau orang tuanya stres juga sama aja nanti Iya, ininya ya, ngatasinnya. Nah, itu jadi ayah bunda harus, kuat mentalnya, harus bisa mengelola stresnya dengan baik juga agar anak-anaknya juga bisa nanti si kecil terjaga, apa namanya, secara kesehatan mentalnya juga, gitu. Saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, ini untuk Dokter Mul dari Vika Zuhdi. Dok, walaupun anak sudah nggak pernah keluar rumah dan main sama teman-temannya, apakah mungkin masih bisa terpapar penyakit? Kalau iya, gimana cara ningkatin daya tahan tubuhnya? Nah, gimana tuh dok? Ya, sebenarnya sih, apakah mungkin terkena penyakit tergantung orang tuanya Mhm. lagi. Kalau orang tuanya sangat mobile Ya, keluar masuk, ya dia akan membawa si virus atau bakteri ke dalam rumah. Kalau bukan virus ya bakteri kalau bapaknya bawa sesuatu ya. Jadi oke. anaknya bisa terkena lagi ya. Jadi Bunda ya memang orang tua berperan sekali. Jadi untuk Nah, itu dia. menghindarinya orang tuanya kalau memang keluar rumah ikuti prosedur Covid. Katanya sih Mhm. semua apa sepatu ditaruh di luar, Ya, baju itu juga langsung masuk ke kamar mandi, dicuci pakai deterjen, ayahnya jangan mandi. cium-cium dulu ya dok Jangan kalau cium-cium baru dulu. datang ya. Nah, itu bisa menghindari ya. Nah, untuk sekecil sendiri tadi saya udah jelaskan, walaupun di rumah mungkin nggak pakai masker di rumah, karena di rumah kan nggak perlu pakai masker juga, Ya, kan ya. lingkungannya di rumah ya. Rajin Mhm. cuci tangan masih tetap, karena dia pasti megang sesuatu yang kita tidak tahu ya. Kemudian Ya. cukup istirahat tadi ya, kemudian aktivitas fisik juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh pastinya ya. Kemudian Mhm. jangan lupa bahagia itu tadi, senang anak-anak diajak senang ya. Ya. Kemudian juga nutrisi tadi ya, penuhi nutrisi kecil, caranya sebenarnya sekarang ini lebih disiplin aja. Biasanya makan Oke. 3 kali, atur makannya, jam 7 sampai Mhm. jam 8 sarapan, jam 12 sampai Oke. jam 1 makan siang, jam 6 sore sampai jam 7 malam makan malam. Kasih di Mhm. tengah-tengahnya snacking 2 kali. Ya, Ya. susu bisa diberikan 2 kali pada saat mau tidur, misalnya setelah Mhm. makan usahakan. Nah, itu dan pilih variasi makanan yang sesuai ya. Nah, Ya. itu sudah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ayah dan bunda nggak usah don't worry Handayani. Itu pasti anaknya udah Don't apa worry Handai. udah tetap sehat dengan pemberian seperti itu ya. Oke, dan tentunya di era Covid kalau saya baca kan sebenarnya anak-anak lebih, gejalanya lebih ringan ya, Dok, ya, kalau misalkan sampai terkena Covid. Meskipun Nah, begitu heeh, silakan, ya, Dok. saya mungkin menyikapi, gejala lebih ringan ini, saya sedikit tidak setuju nih sebenarnya dari Oke. kenapa? Karena anak-anak sendiri kalau dari segi daya tahan tubuh kita bisa lihat, anak itu dari segi fisik badannya kecil. Artinya bahwa sistem Mhm. imunnya sebenarnya kita bayangin saluran cerna yang kalau orang dewasa 7,5 meter panjangnya. Nah, anak kita Mmm. apakah 7,5 meter juga? Nah, kita tahu 80% daya tahan tubuh ada di saluran cerna. Pada Nah, itu saat pastinya anak-anak ya, Dok, ya? ya pada saat anak-anak Iya, pasti tidak sesempurna orang dewasa ya. iya, Nah, iya. mungkin dalam hal ini mungkin ada kita masih teliti para ahli imunitas yang didapat dari orang tua atau alami yang didapat dari Mhm. ASI itu teorinya mungkin bisa yang dari kata-kata tadi mengurangi gejala. Tapi tidak banyak Iya. juga anak-anak Indonesia yang sakit gara-gara COVID ini ya. Mungkin kita lihat Mhm. dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan Betul. 4% itu adalah anak. Jadi sekitar Mhm. 1.500-an di Indonesia ini anak-anak terinfeksi. Dan Iya, 9% diantaranya yang sakitnya juga meninggal. Kita sangat betul, menyayangkan betul. anak kecil tidak tahu apa-apa ya dan masa Iya, depannya masih luas sekali mhm. harus menderita karena COVID-19 ini sendiri. Jadi memang Iya. kita tidak bisa bilang bahwa pada anak-anak angkanya sangat kecil. Jadi kita tetap Mhm. waspada terhadap anak-anak kita dan berikan mereka adalah perlindungan yang benar-benar bisa membuat dia tetap sehat dan bisa beraktivitas ketika new normal ini. Wah, luar biasa, Dok. Iya, benar sekali itu ya. Jadi ayah bunda, walaupun di era seperti ini tetap harus tidak boleh menganggap enteng meskipun katanya gejalanya ringan, tapi tetap angka kematiannya ada dan terus meningkat Ya. gitu ya. Iya. Oke, jadi gitu. Nah, saya mau nanya lanjut ke Dokter Mul, tadi kan sempat bahas masalah nutrisi, masalah susu. Nah, itu seberapa penting, Dok, peran susu apalagi di era, new normal seperti ini, itu penting nggak sih, Dok, untuk menambah susu apa sebenarnya dari makanan aja cukup dan tujuannya sebenarnya apa, Dok?
Ya, sebenarnya konsep susu itu adalah dia, meniru ASI ya, Dari ya. ASI itu Ya, adalah memang, nutrisi yang 6 bulan kita bayangkan bayi yang 6 bulan, kecil 6 bulan oke. dikasih susu aja bisa tumbuh. Dari 3 kilo Mm-mm. jadi 6 kilo itu dikasih susu. Artinya memang susu ini basic-nya itu adalah memang dikasih, makro dan nutrisi mikro tadi yang saya jelaskan di awal. Ya, Nah, jadi apakah penting? Ya, saat ini banyak sekali bunda yang memang memberikan makanan anaknya sendiri itu yang merasa bahwa saya cukup nggak ya, saya cukup nggak ya, peace of mind-nya sendiri itu nggak dapat gitu loh. Jadi dia mm-mm. merasa kurang dan memang kenyataannya memang begitu. Karena ibunya bekerja, ragu dengan caregiver-nya memberikan makan. Nah, susu Mm. ini sebagai susu pertumbuhan dalam ini adalah sebagai alternatif sebenarnya. Ya, Alternatif dan memang tentunya sangat sangat dibutuhkan buat sekecil. Tidak mm. hanya untuk pertumbuhan, tapi juga untuk perkembangannya sendiri. Makanya di dalam susu ini tidak hanya nutrisi untuk pertumbuhan seperti yang nutrisi makro tadi, ya pertumbuhan di Ya, sini adalah dia bertambah berat badan dan tinggi badannya, kemudian perkembangannya dia bisa duduk, dia bisa bicara, dia bisa makan ngangkat sendok sendiri, motor halusnya lebih bagus. Nah, itu ya, dibantu dari nutrisi-nutrisi yang memang ditambahkan ke dalam susu. Nah, saat oke. ini banyak sekali nutrisi-nutrisi yang ditambahkan ya seperti AA dan DH untuk perkembangan otak, Mm. kemudian ada fosfolipid, kemudian sekarang ini ada probiotik yang lagi happening sekarang ya. Karena Ya, probiotik ini sendiri diyakini bisa membantu penyerapan nutrisi di saluran cerna, ya, kemudian juga bisa meningkatkan daripada dan menjaga daya tahan tubuh sekecil sendiri. Nah, itu yang mm. ditambahkan ke dalam susu sehingga susu ini kalau saya sih sebagai orang tua mungkin para orang tua sendiri tidak ada yang tidak memberikan susu anaknya pada saat golden period ya karena memang Ya, ini ya. rasanya sangat dibutuhkan sekali untuk untuk tumbuh kembangnya di golden periodnya anak. Karena waktu tak Mm-mm. bisa kembali kan pada saat golden period Ya, ini. mm. Ya, Oke. itu pendapat saya tentang susu, Der ya. Oke, nah seru banget nih perbincangan sore hari ini ya, eee, dokter dan juga Bunda, karena nggak ada habisnya tentunya kalau bahas tentang anak tadi ya. Apalagi dari gizinya, dari, stimulasinya, dari bagaimana kelakuan anak ya, itu bisa berbeda-beda dan tentunya sangat-sangat menarik, orang tua bisa pusing. Semoga tadi dengan jawaban-jawaban Bunda Romi dan juga doktermu, ayah Bunda bisa, makin tahu lagi gitu ya. Dan, seperti yang tadi Dokter Mulyana sudah sebutkan, ada apa aja Dok tadi, probiotik mungkin tadi belum Ya. sempat sedikit Ya, bahas ya? jadi probiotik ini sendiri adalah bakteri yang baik sebenarnya dari yang ditambahkan ke Ya, dalam makanan ya, dalam minuman atau makanan ya, untuk membantu mikrobiota di saluran cerna. Di saluran cerna oke, itu ada mikrobiota atau ya, bakteri-bakteri juga. Nah, mhm, untuk supaya bakteri ini baik ditambahkanlah probiotik dalam makanan. mhm, Nah, saat ini memang untuk anak yang paling baik adalah Bifidobacterium. oke, Nah, dengan teknologi yang baru sekarang ini ada yang namanya triple bifidus. Artinya bahwa menambahkan 3 sekaligus Bifidobacterium ke dalam formula dalam ini ke dalam susunya ya, ya, ke dalam susu sehingga bisa membantu penyerapan nutrisi ya. Bifidobacterium ini ya ada yang breve, longum sama infantis namanya ya itu ya, bisa Bunda bisa lihat di kaleng-kaleng susu saat ini ya yang ada ya. Seperti dalam circuit platinum ya tentunya ya. mhm, Nah, itu juga mengandung probiotik ini. Nah, kemudian juga itu membantu nutrisi dalam saluran cerna dan juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kecil. Itu fungsi oke. daripada probiotik ini, Dan. Nah, makanya lagi hits banget ya yang probiotik Dok, karena banyak banget, manfaatnya gitu untuk kesehatan si kecil ya. Iya, dulu probiotik ini dipakainya tuh untuk pengobatan. Misalnya anak-anak Oke, dari ayah bunda yang diare itu dikasih yang bentuk sachet-sachet untuk pengobatan. Nah, tapi siap, sekarang dengan kemajuan teknologi, probiotik ini untuk pencegahan, dipakai oke, rutin. ya, Makanya ya. ditambahkan ke dalam susu, sehingga untuk memelihara dan memaintain daripada kesehatan daripada si kecil. Oke. Nah ini, baik terima kasih Dok, ini ada pertanyaan terakhir nih kebetulan dari ayah dan bunda, dari bunda nih. Ini kebetulan untuk Bunda Romi Dok, Bun, Dok jadi sampai salah. Untuk Bunda Romi dari Ratih Ayu. Bunda Romi cara ngatasin anak biar nggak bosen main di rumah aja gimana? Diberikan gawai itu boleh nggak? Nah ini mungkin jadi dilema juga para orang tua nih, Bun. Silakan Bunda. Yang pertama, kita nggak musuhan sama gawai. Ya. Karena eranya emang era gawai, ya kan? Betul Nanti betul. anak kita nggak ngerti ini dodol apa ya, padahal itu gawai gitu ya. Iya, Jadi, tapi kan ada aturan, ada apa ya namanya, seperti kayak patok-patok yang kita siapkan agar dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Pertama, saya selalu mengajarkan kepada orang tua, masuk kemarin ke era yang harus PJJ, pembelajaran mhm, jarak jauh, orang tua harus mengenalkan tentang alat yang dia pakai yang anak akan pakai. Entah itu notebook, laptop
laptop ataukah itu device apapun lah bentuknya, itu diberitahu apa dan apa yang bagus dan apa tidaknya, kaitannya dengan mata. Apalagi kalau anak itu kecil, jangan menggunakan terlalu banyak dari, apa namanya, smartphone atau apa, karena kalau bisa Mhm. lebih besar. Kenapa? Karena matanya kasihan nantinya ya. Apalagi yang Mhm. sama dengan yang udah kepala 6 juga begitu ya. Jadi kita Ya. harus mengajarkan sesuai dengan kemampuan anak. Lalu Mhm. kemudian setelah itu kita bilang, "Kenapa, Kakak boleh kalau ada guru lagi, Mhm. ngajar, tapi kalau misalnya sehari-hari Kakak jangan pakai itu." "Kenapa?" "Kakak kalau duduk terus kan capek, ayo kita Mhm. jalan yang lain, kita lari, kita apa." Mmm. Untuk menghilangkan kebosanan di rumah, insya Allah bisa dilakukan kalau ayah dan bundanya kreatif, Mmm, bisa mhm. berpikir out of the box. Ya. Contohnya misalnya udah capek nih makan duduk di kursi, Mhm. si anak udah bosen sekali gitu, udah berapa bulan duduk di kursi itu mulu ya. Ya. Akhirnya kenapa dia nggak mau makan, karena dia suasananya orang tua aja membeli suasana. Candlelight Mhm. dinner kan makanannya belum tentu enak, cuman remeng-remeng doang gitu ya. Sama Iya bener. sama, anak juga mendapatkan itu, perlu suasana. Saya mengeluarkan itu kepada jurus kepada anak cucu saya. Jadi saya pasang yang namanya kain Jawa itu yang dari batik, Iya. saya bawa keluar, dia ke teras, lalu Mhm. kemudian saya ikat itu kain dari ujung sana ke ujung sini, jadi pura-pura kemah-kemahan, bawahnya Oh, karpet. iya iya iya. Oke. Jadi dia masuk seolah-olah di bawah naungan kain yang kayak pura-pura camping. Saya bikin Mhm. pura-pura api unggun dari kertas, pura-pura aja ditumpuk-tumpuk kemudian gitu, Iya. itu dia makan lupa kalau dia makan. Mmm, mhm. Karena sibuk dia, karena mau masak di situ, pura-pura apa gitu. Suasananya orang tuanya harus berpikir out of the box. Iya. Habis selesai itu bosen lagi, cari cara lain lagi. Ada Oke. banyak hal yang bisa kita pakai untuk anak-anak kita, apa namanya, menstimulasi dia, juga kemudian bikin dia tidak bosen. Kalau kita sebagai orang tua itu belajar banyak untuk Mhm. kemudian melihat. Kita punya sekarang akses luar biasa dari channel-channel atau platform tertentu. Iya, Itu dia betul. pakai. Orang kreatif tuh gini, Dery, dia harus punya amunisi, wawasan. Itu dapatnya dari informasi yang ada, itu masuk ke otak kiri. Mhm. Untuk kreatif itu ada di otak kanan, hemisfer Mhm kanan. mhm mhm. Tetapi apa yang diberikan hemisfer kanan kalau nggak diberikan oleh yang kiri, Iya. nggak akan terjadi. Orang melihat celah, orang Alibaba tuh mencari Mhm lihat mhm. potensi dan sebagainya, karena dia punya wawasan. Lalu Mhm. dia gabung-gabungkan, dia bisa melihat, berpikir yang berbeda, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Iya. Jadi itu yang kita lakukan secara kecil-kecilan dengan anak-anak kita di rumah, Mhm. membuat sesuatu suasana yang luar biasa. Nggak usah mahal, tapi Mhm. bisa. Kita udah lama nggak ketemu sama koran, kita udah lama nggak Mhm. ketemu sama majalah. Coba kita cari apa yang kita bisa potong, kita gunting, kemudian kita suruh dia tempel-tempel. Jadilah dia permainan yang berbeda lagi. Gitu, Der. Iya. Wah, seru banget. Saya aja bayanginnya langsung keinget masa kecil, wah seru ya tuh kayak kalau makan kayak gitu ya. Dan juga ya Bunda harus kreatif, karena sekarang bukan alasan ya Bunda Romi ya, dan juga Dokter Mul kalau misalkan, aduh harus ngapain lagi ya nih untuk si kecil, padahal sekarang dari gawai tadi itu sendiri bisa dicari semua sekarang ya sumbernya ya. Jadi, harus kembali, kreatif orang tua, peran orang tua kembali nih dituntut banget nih untuk sekarang. Nah oke, terakhir sebelum kita, menutup acara hari ini, pesan pesan penutup untuk, ayah dan bunda yang menyaksikan. Pertama saya minta dari Dokter Mul dulu deh. Oke, jadi pesan saya kepada, ayah bunda semua, yang pertama adalah memang new normal akan datang dan mungkin ada berapa yang udah datang new normal ya, karena kalau di rumah saya masih PSBB sebenarnya. Iya, PSBB Tangsel ya. heeh, Jadi, new normal itu akan datang, tapi new normal itu bukan berarti kita bisa ke kehidupan normal. Kita memang harus ke kehidupan yang biasa, tapi ikuti prosedur, iya, kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini, seperti pakai masker anaknya kalau keluar rumah ya. mhm, Kalau kemudian juga kalau ada air mengalir cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer kalau tidak ada air mengalir, iya, atur jarak ya. Nah, untuk di rumahnya sendiri pastinya adalah cukup tidur, ya cukup mhm, tidur 6 sampai 8 jam sehari ya, 8 jam rata-rata kalau anak-anak itu. Ajak beraktivitas, stimulasi dia di rumah, karena itu juga menimbulkan suatu hormon yang senang pada anaknya ya, dan iya, jangan lupa bahagia. Kemudian nutrisi cukupi, karena nutrisi bagaimanapun untuk daya tahan tubuh ya. Nah, iya, kalau memiliki nutrisi, ada yang probiotik, salah satunya yang paling penting banget dalam hal ini adalah triple bifidus tadi, bisa iya, menjadi alternatif Bunda untuk memberikan nutrisi buat si kecil. Itu pesan dari mhm. saya. Oke, dari Bunda Romi pesan penutup untuk ayah bunda yang menyaksikan pada sore hari ini Bunda, silakan.
Oke, new normal itu bukan orang seperti keluar dari sesuatu tempat yang terkekang terus wah merdeka gitu, nggak usah gitu ya. Ya. Itu nggak sampai seperti itu. Jadi kita juga mesti melihat keadaan situasi anak kita seperti apa. Gampang sekali untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak kalau kita sangat memahami tentang kondisi anak kita. Untuk itu kita harus tahu apa yang dia alami saat ini, apakah dia sakit atau apa kalau terhadap kegiatan misalnya di luar. Tetapi juga untuk stimulasi kita juga harus mengasah anak kita sendiri, melihat apa yang kurang dan apa yang lebih. Dan yang kurang itu mungkin bisa juga distimulasi, juga yang lebih juga kita tetap berikan stimulasi atau rangsangan. Selain itu, sebagai orang tua nggak akan bikin anak bahagia. Betul Dokter Mur kalau orang tuanya ngomel terus, marah terus, orang tuanya udah stres begitu kepada anaknya ngomel dan marah, anak nggak akan bahagia. Jadi kunci untuk masuk new normal atau apapun bentuknya adalah orang tuanya oke dulu, baru dia akan bisa mendidik dan kemudian mengarahkan anaknya dengan oke juga. Anak itu adalah investasi orang tua yang terbesar. Anda Wow. salah didik, Anda akan lihat seumur hidup Anda sampai Anda menutup mata kesalahan itu. Ya. Makanya jangan mengalahkan anak kepada investasi Anda yang lain, entah rumah, entah apartemen dan sebagainya. Karena Anda salah didik, insya Allah Anda akan lihat itu seumur hidup Anda sampai Anda menutup mata. Gitu. Udah cukup takut nggak? Waktu tak bisa kembali ya Bunda ya? Iya, Karena nggak waktu bisa. tak bisa kembali, benar. Itu. Oke, itu menarik sekali untuk Bunda, dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Mulyaman Mansur dan juga Bunda Romi. Nggak kerasa udah hampir sejam ya menemani Ayah dan Bunda, menemani saya juga ngobrol-ngobrol pada sore hari ini gitu ya. Dan seperti itu Ayah Bunda, memang gampang-gampang susah ya sebenarnya. Gampang-gampang tapi susah geraknya mau dilakuin atau enggak gitu kan. Tapi udah nggak khawatir lagi karena nggak perlu khawatir lagi karena udah dapat informasinya nih lengkap dari Bunda Romi dan juga Dr. Mul. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Mul dan Bunda Romi yang sudah menemani saya dan juga untuk Ayah Bunda sore hari ini yang sudah menyaksikan dalam acara live Instagram, maksud saya live Facebook bersama Morinaga dan juga Klik Dokter ya. Nah tadi juga mengingatkan lagi bahwa susu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ada yang mengandung probiotik yaitu triple bifidus, alpha-lactalbumin, lactoferrin dan triple bifidus, dan juga bisa menggunakan dari air dari Morinaga menghadirkan produk air bebas mineral yaitu Morinaga Heiko Plus Water, air murni pelarut asupan nutrisi, bisa susu atau bubur si kecil. Morinaga Heiko Plus Water, Mom's Choice for Loved Ones. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa juga untuk tetap di rumah aja untuk Ayah Bunda, lakukan physical distancing, gunakan masker, terutama saat keluar rumah, cuci tangan, dan juga jangan lupa karena waktu tak bisa kembali. Jadi selalu penuhi kebutuhan nutrisi si kecil dengan nutrisi lengkap dari Morinaga Platinum Moricare Zikma yang kini disempurnakan dengan triple bifidus tadi. Sambil ngingetin lagi ke Ayah dan Bunda di rumah bahwa Morinaga punya promo spesial menarik, yaitu potongan sebesar Rp50.000 untuk produk Chill Kit dan Chill School Platinum Gold. Di aplikasi Klik Dokter dengan menggunakan kode Moricare Zikma dengan huruf besar semua. Promo hanya berlaku untuk hari ini saja dan maksimal 1 kali pembelian. Link ke official store kami itu sudah ditaruh di description, atau Ayah Bunda bisa menggunakan dengan QR code yang ada pada layar. Boleh langsung dicek setelah live selesai ya sore hari ini, dan juga kunjungi website Morinaga Platinum untuk mendapatkan informasi keanggotaan Morinaga Rewards Club dan keuntungannya bergabung menjadi member Morinaga Rewards Club. Terima kasih untuk Klik Dokter, Morinaga Platinum, dan tentunya Ayah Bunda yang sudah menyaksikan pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan sesi live selanjutnya. Saya Dery, Bunda Romi, dan juga Dr. Mulyaman pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Selamat sore, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bunda Romi, Dr. Mul, dan Ayah Bunda semuanya. Makasih. Iya, makasih Bunda